Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga Ajanto di Lesson Education. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal dari definisi fungsi yang telah saya ajarkan di kelas 10 IPS Matematika. Soal ini saya sajikan dalam bentuk pretest dari 8 soal. Nah, kemudian kita akan membahas soalnya satu persatu. Oke, untuk soal yang pertama, diagram berikut yang bukan fungsi adalah, jadi ini kita berkaitan tentang konsep fungsi ya. Ini sudah kita pelajari di SMP. Jadi yang kita tahu dulu, A itu apa, B itu apa. A itu dikatakan sebagai domain ya. Kemudian B ini adalah kodomain. Nah, kemudian yang hasil dari panah-panah ini namanya adalah range ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan fungsi itu adalah apabila dari domain atau dari kelompok yang A itu harus tepat satu ya. Tepat satu itu artinya dia tidak boleh berpasangan di A. Ya, di A itu tidak boleh berpasangan dan tidak boleh kosong. Ingat ya, fungsi ini ya, kita bicara fungsi dulu ya. Jadi fungsi itu dia harus berpasangan tepat satu ya, satu satu. F1 ya, satu-satu. Jadi tidak boleh ganda dan tidak boleh kosong. Kalau kalian perhatikan pilihan jawaban A, B, C, D, untuk yang A, pilihan jawaban yang A itu yang ini satu, benar ya. Kemudian yang ini ada dua ya, ada dua yang bercabang, yang ini satu. Jadi jelas yang bukan fungsi itu adalah yang A, sedangkan yang B ini depannya satu-satu semua sudah benar, dan yang C itu depannya satu-satu semua, yang D juga satu-satu semua. Kita tidak perlu memperhatikan yang berada di kelompok B. Kita kalau ditanyakan fungsi atau bukan fungsi, kita hanya melihat yang berada di bagian A saja. Oke ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Dari himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan fungsi. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah fungsi. Fungsi tadi apa? Fungsi tadi kalau yang ada di depan itu tidak boleh kosong dan tidak boleh bercabang ya. Coba kalian catat, fungsi itu yang di depan itu tidak boleh kosong dan tidak boleh bercabang. Kalau bentuknya seperti ini, artinya yang di depan itu tidak boleh sama ya. Coba kalian lihat, di sini ada angka 1. Jadi kalau yang ditanyakan fungsi, kita lihat depannya saja. 1, 2, 3, 4. Tanpa melihat yang belakangnya 1, 2, 3, 4 itu adalah suatu angka yang berbeda semuanya, maka itu merupakan fungsi. Coba kita lihat ya, kita perhatikan ini 0. Di sini juga ada 0, ada yang sama. Kan tadi kalau fungsi tidak boleh bercabang ya, berarti yang B bukan fungsi. Kemudian cek yang C, ada 1, 1. Nah, ini bukan fungsi jelas ya, ada yang ganda. Kemudian 0, 0. Ini juga ada yang ganda. Kemudian yang E ini 0, 0 juga ada yang ganda. Jadi yang dilihat itu depannya saja ya. Jadi kalau grafik itu seperti nomor 1 tadi, kemudian untuk yang nomor 2 itu seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Daerah hasil dari fungsi yang ditunjukkan oleh diagram panah pada gambar di bawah ini adalah daerah hasil ya. Daerah hasil itu adalah ini yang ada panah-panahnya ini ya, di bagian kelompok yang B atau kodomain ya, yang ada pada panahnya. Yang 16 ini bukan daerah hasil ya, karena dia tidak ada yang mengarah kepadanya ya. Jadi yang termasuk daerah hasil itu adalah 149. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jika A himpunan siswa suatu di sekolah dan B adalah himpunan tanggal lahirnya, maka relasi dari himpunan A ke B adalah ya, relasinya apa? Ya. Jadi kita lihat dulu, A itu himpunan siswa di sekolah ya. Jadi setiap siswa itu kan nggak ada yang sama ya teman-teman. Setiap siswa itu tidak ada yang sama. Nah, itu berkorespondensi ya, atau ada hubungan dengan B, tanggal lahirnya. Ya, tanggal lahir setiap siswa itu memiliki tanggal lahir sendiri-sendiri. Karena B ini sebagai kodomain ya, maka ini ya, kita lihat A ke B itu artinya A sebagai domain, B sebagai kodomain, maka
kita tidak perlu memperhatikan yang B. Kita lihat saja yang A. Yang A itu semua siswa pasti berbeda ya. Semua siswa itu pasti berbeda. Maka dalam kasus ini itu merupakan fungsi ya. Merupakan fungsi. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 5. Pada pemetaan 1, 6, 2, 5, 3, 7, domainnya adalah, ingat ya, domain itu yang berada di kiri atau yang ada di depan. Berarti yang termasuk domain itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawaban yang paling tepat apa? Yang B. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan A sendiri ya. Artinya di sini kalian bisa membuat gambarnya simulasi. Itu boleh ya. Ya, gambarnya. Jadi yang karena ke pemetaan ke dirinya sendiri, maka ini A dipetakan ke A sendiri. Artinya ada berapa banyak supaya menjadi sebuah fungsi. Ingat ya. A ke A ada berapa berarti? 1. Kemudian A ke 1 ada berapa? 2. Ini 3. Ini 4 ya. Berarti ada berapa? Ada 4. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Nomor 7. Pasangan berurutan berikut yang bukan merupakan pemetaan atau fungsi dari A. Ini anggotanya adalah pasang terurut A, B, C ke B, 1, 2 adalah yang bukan pemetaan atau fungsi. Jadi pemetaan itu sama aja dengan fungsi ya teman-teman. Jadi yang bukan termasuk, kita lihat aja depannya. A, B, C sudah beda semua berarti fungsi. A, B, C beda semua berarti fungsi. A, B, C beda semua berarti fungsi. A, B, B. Loh, kok ada yang sama di sini B-nya? Berarti yang bukan fungsi itu adalah yang D. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Diketahui perkawanan satu-satu ya. Perkawanan satu-satu itu juga bisa dikatakan sebagai fungsi. Ya, 01, 1, 2, 3, 4. Maka daerah hasilnya adalah, di daerah hasil itu adalah yang ada di belakang ini. 4, 2, 1 atau urutannya adalah 1, 2, 4. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah. Kalian ingin kita membahas apa? Silahkan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.